Halo semuanya, salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Julius Kurniawan Kristianto di channel YouTube ini. Teman-teman, sudah lama sekali saya tidak berjumpa dengan kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Bagaimanakah kabar teman-teman? Dan saya yakin semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu semangat setiap hari, teman-teman. Teman-teman, pada kesempatan yang indah ini saya berada di Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dan tentunya masih masuk di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara tercinta kita, teman-teman. Dan pada kesempatan yang indah ini saya akan menunjukkan suatu bangunan stasiun Kabat baru yang masih tersisa di tempat ini. Seperti biasa, saya akan membalik kamera saya ini dari kamera depan menuju ke kamera belakang agar kalian semua dapat menikmati keindahan panorama alam di Kecamatan Kabat Banyuwangi ini, teman-teman. Oke teman-teman, saatnya pembalikan kamera dimulai dari sekarang. Setelah saya membalik kamera saya ini dari kamera depan menuju ke kamera belakang, suasana di persawahan yang terletak di Desa Kabat, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur ini, teman-teman, itu suasananya sangat begitu indah. Kita bisa melihat hamparan sawah warga di sini sangat hijau sekali. Ini ditumbuhi banyak tanaman padi di sini dan sebagai makanan pokok kita sehari-hari, teman-teman. Maka dari itu kita harus doakan dan kita harus jaga kelestarian alam Indonesia ini agar alam Indonesia ini dapat menjadi semakin hari dapat tetap subur selamanya, teman-teman. Karena Indonesia adalah negara agraris, teman-teman, dan negara yang subur dan juga menjadi salah satu negara lumbung padi di dunia, teman-teman. Ya. Saat ini saya akan berjalan untuk memperlihatkan kepada kalian semua wujud bangunan stasiun Kabat baru yang dibangun oleh perusahaan Jawatan Kereta Api disingkat PJKA pada tahun 1985 silam, teman-teman. Di depan itu terlihat wujud bangunan dari stasiun Kabat baru yang saat ini sudah nonaktif, teman-teman. Luar biasa sekali arsitekturnya, ini sangat bagus sekali meskipun sudah nonaktif, tapi arsitekturnya ini sangat begitu ikonik sekali dan terletak tepat di jalur kereta api aktif ini, teman-teman. Ini jalur kereta api aktif yang menghubungkan Kabupaten Banyuwangi menuju ke arah Kota Surabaya, juga bisa tembus sampai ke ibu kota negara tercinta kita, yakni Jakarta, teman-teman, sebagai kota metropolitan dan sebagai kota titik sentral pusat bisnis di negara tercinta kita, Republik Indonesia, teman-teman. Oh iya, teman-teman, jalur kereta api dari stasiun Kabat ini, teman-teman, itu kan ada dua stasiun. Yang saya liput ini adalah stasiun Kabat baru. Dekat dengan stasiun Kabat baru ini ada halte Kabat atau stasiun Kabat lama yang dibangun oleh perusahaan perkeretaapian Hindia Belanda Staatspoorwegen pada tahun 1903. Itu yang stasiun Kabat lama, teman-teman. Jadi jalur kereta api ini itu dulunya dibangun oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda Staatspoorwegen pada tahun 1903 sebagai bagian dari proyek kereta api lintas Kalisat Banyuwangi, teman-teman. Namun dari kan ada halte Dadapan, stasiun Dadapan itu. Nah,
itu jalurnya itu dipindah teman-teman pada tahun 1985, dipindah menggunakan trase baru. Jadi checkpointnya itu di stasiun Kabat ini sebagai cabangan jalur menuju ke arah stasiun Banyuwangi Kota atau kode name-nya adalah BWI, dan stasiun Agopuro, serta berakhir di stasiun Ketapang sebagai checkpoint terakhir. Jadi dipindah itu pada tahun 1985. Latar belakangnya adalah karena pelabuhan Banyuwangi Lama atau pelabuhan Bom di Pantai Bom itu mengalami pendangkalan, maka kapal-kapal besar itu sulit bersandar di pelabuhan Banyuwangi Lama. Maka dari itu pemerintah Republik Indonesia pada saat itu mencanangkan untuk membangun pelabuhan baru di daerah Ketapang, yang kita sering ke Bali, ya, ke Pulau Bali, kemanapun ya kan, menggunakan kapal feri di pelabuhan Ketapang, dan ada pula pelabuhan Tanjung Wangi teman-teman di Meneng Banyuwangi. Maka tahayal jalurnya dipindah supaya adanya hubungan baik dengan pelabuhan di Banyuwangi teman-teman. Jadi supaya dapat mengirim barang menggunakan moda transportasi kereta api dan ditransfer ke pelabuhan untuk kegiatan ekspor impor barang teman-teman. Nah, di dekat stasiun Kabat Baru ini itu terdapat gudang pupuk Sriwijaya. Nah, ini gudang pupuk Sriwijaya. Kompleksnya ada di dekatnya gudang itu ada rumah sinyal teman-teman. Jadi dulu itu ada kontrak teman-teman, kontrak kerjasama antara PT Kereta Api Indonesia dengan PT Pupuk Sriwijaya Pusri untuk keperluan pengiriman pupuk dari Palembang. Itu kan bahan baku sudah jadi dan dikemas di PT Pusri Region Banyuwangi, serta setelah dikemas itu nanti pupuknya didistribusikan di Pulau Jawa menggunakan moda transportasi. Makanya PT Pusri pada saat itu melakukan kerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia agar dapat mempermudah pengiriman pupuk di Pulau Jawa gitu loh. Tapi sayang pada tahun 2001 silam kontrak kerjasama antar kedua perusahaan itu, yakni PT Kereta Api Indonesia dengan Pusri, itu sudah habis dan putus kontrak karena menurut informasi yang saya baca melalui jurnal-jurnal penelitian tentang sejarah kereta api itu menyebutkan bahwasannya PT Pusri keberatan dengan pembelakuan tarif dari PT Kereta Api Indonesia. Jadi karena keberatan maka putus kontrak gitu loh teman-teman. Itu koreksi gila penjelasan saya ini ada salah. Bagi teman-teman yang kebetulan menonton video ini yang tahu, mohon dikoreksi teman-teman. Saya suka kalau dikoreksi teman-teman, karena channel ini dapat berkembang itu lewat saran dan masukan dari teman-teman tercinta saya, para penonton setia channel YouTube ini. Ya, ini kondisinya sekarang sudah tersisa puing-puing, tapi bangunan utamanya itu masih kokoh. Ya, imbas nonaktif pada tahun 2001 itu teman-teman stasiun ini. Jadi dulu pengangkutan pupuk Sriwijaya itu ya di stasiun Kabat Baru ini teman-teman.
Ini ruangan-ruangan. Oke, kita ke sana lagi ya. Kita ke sana lagi melihat secara lebih dalam lagi mengenai bekas stasiun Kabat Baru. Ini toiletnya. Dan ini ada ruangan-ruangan juga, toilet juga. Jadi dulu pegawai PT Kereta Api Indonesia dan pegawai Pusri kencingnya ya di sini, teman-teman. Ada ruangan kantor. Ada orang tidur, nggak enak. Ada orang tidur, soalnya dipakai untuk tempat tinggal juga ini ternyata. Stasiun Kabat Baru ini tuh masuk di dalam wilayah Daop 9 Jember. Nah, ini bagian belakangnya. Puas sekali berada di sini. Bagian belakang dari stasiun Kabat Baru. Di toiletnya. Ada barang rosokan di sini, teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih Anda telah menonton video persembahan dari saya untuk kalian semua mengenai review singkat stasiun Kabat Baru ini. Ataupun salah kata ataupun sesuatu hal yang kurang berkenan di hadapan kalian semua, saya tentunya mohon maaf sebesar-besarnya. Kiranya video ini itu dapat memberkati kalian semua, dan tetap terus semangat setiap hari, tetap terus jaga kesehatan, tetap terus waspada di jalan, keluarga Anda menuju rumah, dan jangan lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan, tetap berdoa. Itu yang sangat penting, karena berdoa itu adalah sarana penghubung diri kita kepada Tuhan Allah Sang Pencipta kita. Dan jika kita mengandalkan Tuhan, pasti hidup kita akan diberkati oleh Tuhan Allah Sang Pencipta kita, teman-teman. Tetap terus cinta negara Republik Indonesia dan kibarkan bendera merah putih sampai ke seluruh penjuru dunia, agar dunia tahu bahwasanya negara Republik Indonesia ini adalah negara yang begitu besar dan begitu luar biasa di mata dunia. Oke teman-teman, saya dari Stasiun Kabat Baru Banyuwangi melaporkan untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.